Selamat datang di sesi pendalaman kita. Kali ini kita bakal ngupas satu teks kuno yang, menarik banget dan sering dianggap misterius, Kitab Enoch. Kita pakai catatan sumber yang Anda bagikan nih. Tujuan kita kali ini mau coba pahami asal-usulnya gimana, terus inti pesannya apa sih, dan kenapa juga teks ini jadi begitu penting ya, di periode antara Perjanjian Lama dan Baru dalam sejarah Yahudi. Oh ya, kita juga bakal singgung sedikit nih, fakta bahwa ternyata ada lebih dari satu kitab loh yang dikaitkan sama sosok Enoch ini. Oke, mari kita mulai bedah bareng-bareng ya. Nah, kita fokus dulu ke yang paling terkenal, satu Enoch. Ini kira-kira munculnya kapan ya? Sumber Anda bilang antara tahun 300 sampai 100 sebelum Masehi. Konteksnya Yudaisme Bait Allah kedua ya. Itu periode antara kuil Yerusalem dibangun lagi sampai hancur itu kan? Satu orang aja. Sumbernya nunjukin kalau bagian-bagiannya itu ditulis dalam rentang waktu berabad-abad. Kayaknya sih oleh penulis yang beda-beda, jadi kita bisa lihat gitu perkembangan gagasannya di dalam kitab ini. Oh gitu, jadi kayak berkembang gitu ya idenya. Iya, bahasa aslinya diperkirakan Ibrani atau Aram. Tapi uniknya, versi utuh yang selamat sampai sekarang malah dalam bahasa Ge'ez. Itu bahasa liturgi kuno Ethiopia. Wah, jauh juga ya sampainya. Terus? Nah, ditemukannya potongan-potongan kitab ini di Gua Qumran yang terkenal sama gulungan Laut Mati, itu ngebuktiin banget kalau teks ini memang ya dibaca dan dihargai sama komunitas Yahudi kuno waktu itu. Menarik, berarti ini semacam kompilasi ya, bisa dibilang. Nah, isinya apa aja nih? Gagasan besarnya gimana? Sumber Anda kan bagi jadi beberapa bagian tuh. Kita mulai dari Kitab Para Penjaga. Judulnya aja udah, bikin penasaran. Iya, itu salah satu bagian paling tua, kira-kira dari 300-200 SM. Fokus utamanya itu menjelaskan asal-usul kejahatan. Nah, uniknya nih, Gimana tuh uniknya? sumber kejahatannya di sini tuh bukan cuma dari manusia, tapi dari malaikat yang jatuh. Mereka disebut para penjaga atau watcher. Malaikat jatuh. Serius? Iya, jadi ceritanya mereka ini turun ke bumi, terus ngajarin ilmu-ilmu terlarang, dan berhubungan sama perempuan manusia. Hasilnya itu Nephilim, ras raksasa gitu. Wow. Nah, ini semua jadi narasi besar tentang pemberontakan kosmik yang akhirnya mendatangkan penghakiman ilahi. Ini penting soalnya nawarin penjelasan lain soal asal-usul kejahatan, jadi nggak cuma, dosa manusia aja gitu. Ini gagasan yang cukup berkembang waktu itu. Wah, penjelasan yang cukup berani ya buat masanya. Oke, dari situ kita pindah ke bagian perumpamaan atau similitudes. Ini kayaknya nuansanya beda ya dari yang tadi. Beda banget. Dan kemungkinan ditulisnya lebih belakangan, mungkin sekitar 150 SM. Nah, di bagian inilah muncul figur sentral anak manusia. Anak manusia? Kayak di kitab Daniel ya? Mirip. Sosok ini digambarin sebagai hakim ilahi yang kekal, penuh kuasa. Bagian ini nuansa penghakiman akhirnya kuat banget, sama janji pemuliaan buat orang-orang benar. Jadi fokusnya lebih ke, solusi ilahi dan akhir zaman gitu. Oke. Jadi ada malaikat jatuh, ada anak manusia, terus bagian lainnya gimana secara singkat aja? Ada soal astronomi, sejarah pakai simbol, surat-surat. Betul, ada kitab astronomi. Itu sekitar 250-200 SM. Isinya detail banget ngejelasin keteraturan alam semesta, matahari, bulan, bintang. Nah, ini pakai kalender surya 364 hari. Oh, buat nunjukin keteraturan ilahi gitu ya, kontra sama pemberontakan tadi. Iya, kayak gitu. Terus ada penglihatan dalam mimpi atau animal apocalypse. Ini sekitar 200-160 SM. Ini unik nih, pakai simbol binatang. Binatang gimana? Domba buat umat Tuhan, serigala buat penindasnya. Jadi cerita sejarah Israel, tapi pakai alegori gitu. Dan ada janji pembebasan ilahi juga. Terakhir ada surat Henokh, sekitar 160-100 SM. Surat Henokh, isinya apa tuh? Oke, lengkap juga ya bagian-bagiannya. Kalau gitu, apa dong yang nyatuin semua bagian ini? Kan ditulisnya beda-beda waktu tuh. Ada benang merahnya nggak? Ada beberapa tema kuat yang terus muncul. Pertama, soal keadilan Tuhan. Itu mutlak, nggak bisa ditawar, berlaku buat malaikat maupun manusia. Oke, keadilan Tuhan. Terus? Kedua, pentingnya ngikutin tatanan ilahi, kayak yang dicerminin di keteraturan alam semesta tadi. Ketiga, harapan bakal datangnya figur mesianik, itu si anak manusia yang bakal bawa penghakiman sekaligus pemulihan. Pemulihan ya? Jadi ada harapan juga.
Betul. Keempat, ya itu tadi, pengharapan besar buat keselamatan orang benar yang lagi tertindas. Dan yang khas dari Henokh ini, konsep dosa jadi lebih luas, mencakup pemberontakan makhluk surgawi sebagai akar masalah kosmik gitu. Paham, paham. Nah, tadi di awal kita singgung ada kitab Enok lain. Sumber Anda kan nyebut ada 2 Enok sama 3 Enok. Itu gimana? Sequelnya atau gimana hubungannya? Secara penulisan atau cerita sih nggak terkait langsung ya, beda banget. 2 Henokh itu dikenal juga sebagai kitab Enok Slavonik dari sekitar abad pertama Masehi. Itu fokusnya lebih ke perjalanan mistik Henokh naik ke surga. Katanya sih sampai 10 lapis. Wah, mistis ya. Kalau 3 Enok? Nah, kalau 3 Enok atau kitab Enok Ibrani, ini jauh lebih muda lagi. Mungkin abad 5-6 Masehi. Ini nuansa mistik Kabala awalnya kental banget. Ceritanya, Henokh sampai berubah jadi malaikat agung Metatron. Jadi Metatron. Luar biasa. Iya. Keduanya nunjukin kalau Henokh ini emang figur penting ya dalam tradisi Yahudi. Tapi cuma satu Henokh yang punya hubungan historis paling kuat sama zaman Perjanjian Baru. Malah sampai dikutip di surat Yudas kan? Oh iya, dengar juga. Dan cuma satu Henokh ini yang sampai sekarang dianggap kitab suci oleh Gereja Ortodoks Ethiopia. Yang lain nggak? Luar biasa ya, dalam banget ternyata pengaruh teks ini. Jadi, bisa dibilang satu Henokh ini kayak ngasih kita jendela unik gitu ya, buat ngintip apa sih yang dipikirin dan dirasain komunitas Yahudi pas menjelang dan di awal era Kristen. Pergumulan mereka soal, yaitu tadi, kejahatan, keadilan ilahi, sama harapan datangnya campur tangan Tuhan. Tepat sekali, walaupun akhirnya nggak masuk ke dalam kanon Alkitab kebanyakan gereja ya. Pengaruhnya ke pemikiran religius zaman itu nggak bisa diabaikan. Termasuk gagasan soal malaikat, setan, akhir zaman, Mesias. Ini kayak cerminan gimana mereka cari makna dan keadilan di tengah dunia yang ya penuh gejolak waktu itu. Nah, ini mungkin jadi sesuatu buat Anda renungkan nih para pendengar. Kalau tema-tema kayak penghakiman ilahi, malaikat jatuh, terus figur anak manusia ini udah lumayan dikenal luas gara-gara teks kayak satu Henokh ini, kira-kira gimana ya? Ini membentuk atau mungkin mempengaruhi ekspektasi orang-orang zaman itu ketika mereka pertama kali dengar ajaran Kristen awal. Misalnya tentang Yesus dan kerajaan Allah. Menarik sih buat dipikirin lebih lanjut. Oke deh, terima kasih sudah menyimak kupasan kita kali ini.